Sang Penakluk Rangkairang. Ditulis oleh Ensun Burung @ras140217. Linknya ada di deskripsi. Cerita kali ini sangat seram. Awalnya cerita ini berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah pedalaman. Cerita ini terjadi tahun 70-an di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni kurang lebih 60 warga. Ya, itu semua sudah termasuk anak-anaknya. Akses jalan di dusun itu pun masih terbilang sulit, apalagi dilalui untuk menerobos hutan dan juga jurang di kanan kiri. Sementara untuk makan, biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan, mencari sayur, jamur, dan lain-lain. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan di penduduk seperti pakaian adat. Di antara para penduduk itu ada seorang pemuda yang lumayan tampan bernama Taketung. Taketung ini berpikiran lebih maju daripada warga lain. Dia bahkan pernah membuat jalan menuju ke desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Membuat jalan dalam arti di sini tuh bukan aspal ya, tapi lebih ke menebang pepohonan dan menebang semak belukar agar bisa dilalui. Taketung, jangan coba-coba kau pengaruhi warga di sini untuk ikut-ikutan rencanamu ya. Aku tidak suka kalau ada orang-orang luar kemari dan jalan-jalan dibuat lebih lebar, ujar salah seorang warga yang tidak menyukai pembukaan jalan. Begini Pak, dengan jalan ini akan memudahkan kita untuk lebih mengenal desa-desa lain yang tentu dekat dengan dusun kita. Kita juga bisa menjual hasil panen ke desa tetangga dan kita juga bisa memajukan dusun kita ini, jawab Taketung. Kita tidak perlu orang lain, kita hidup dari hasil alam yang melimpah dan ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengambil atau menjual semua ini untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk membuat jalan-jalan ini untuk mengundang orang-orang di luar masuk ke wilayah kita, ujar lelaki itu meninggi. Taketung menghela nafas panjang, lalu dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi omongan orang-orang yang tidak mendukung keinginannya untuk memajukan dusun itu. Nah, Ibu tahu maksudmu itu baik untuk membantu di desa ini. Tapi menurut Ibu, daripada engkau selalu dimarahi orang yang tidak setuju dengan maksudmu itu, lebih baik kau hentikan saja pekerjaanmu itu. Dan tentu membuat jalan penghubung antar desa itu kan tidak mudah, ujar wanita tua yang merupakan ibu dari Taketung itu. Tidak Bu, aku tidak akan menghentikan pekerjaanku ini. Walaupun sekarang mereka marah dan menentangku, tapi mungkin suatu saat nanti setelah jalan ini benar-benar sudah bisa dilalui dan dusun ini lebih maju, mungkin mereka akan tahu dan pasti malu membenciku. Ibunya hanya bisa menarik nafas panjang pula mendengar ujaran anaknya. Keesok harinya, Taketung berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya membuat jalan. Kira-kira jalan penghubung yang ia buat selama ini sudah hampir 10 km dan tinggal 3 km lagi. Jalan itu akan bisa segera digunakan. Bu, Ibu, hari ini jalan penghubung itu sudah bisa digunakan dan hari ini aku ingin mencoba pergi ke desa pertama. Aku ingin menjual sayur-sayuran yang kita petik kemarin, Bu, ujar Taketung penuh semangat. Perempuan tua itu kemudian membalas dengan tersenyum mendengar perkataan anaknya. Iya Tung, iya. Sayur-sayuran yang kita petik kemarin itu sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan saja kan? Jawab ibunya pelan. Baiklah Bu, aku berangkat dulu ya. Perjalanannya akan sangat panjang hari ini, ujar Taketung. Setelah sarapan, Taketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Taketung membawa sayur dan bekal makanan. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya Taketung dan anjing pun sampai di sebuah desa yang lumayan besar.
Terlihat banyak sekali orang-orang yang berjalan lalu lalang desa itu. Melihat pemandangan seperti itu, bagi Tak Ketung sangat menyenangkan. Bahkan, mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sesampainya di pasar, Tak Ketung segera menurunkan sayur-sayur yang ia bawa. "Berapa seikat sayurnya?" tanya seorang wanita tua, mungkin seumuran dengan ibunya. "Terserah ibu saja," jawab Tak Ketung, yang memang tidak tahu harga pasaran sayuran itu. "Loh, kok aneh? Memangnya kamu ini baru pertama kali ya jualan sayur di sini?" tanya ibu itu. Tak Ketung pun menceritakan tentang dusunnya dan keinginannya yang hendak memajukan dusunnya itu. "Bahkan saya tidak pernah sekalipun memegang uang. Melihatnya saja, saya belum pernah, Bu," kata Tak Ketung saat itu. "Begini saja, bagaimana kalau kamu memberikan sayur itu pada saya dan saya akan memberikan sesuatu untukmu. Kita bertukar barang," usul ibu itu. Tak Ketung berpikir sejenak sebelum akhirnya ia mengiyakan usul ibu itu. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun mulai mendekati Tak Ketung seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur-mayur miliknya. Keesok harinya, Tak Ketung sudah sampai di rumah. Dia memperlihatkan semua barang yang ia dapat dari desa tetangga dengan warga sekitarnya. "Wah, ini bagus sekali, Nak," ujar ibunya Tak Ketung sambil membentangkan baju kain yang ditukarnya dengan sayur. "Bahkan mereka menyuruhku untuk sering-sering ke sana loh, Bu, bawa sayur," ujar Tak Ketung. "Kalau begitu, ibu akan menanam lebih banyak lagi sayurnya untuk kau jual ke sana, Nak, ya." "Aku juga ingin membuat gerobak, Bu, biar lebih banyak bawa sayur ibu nanti." "Kapan rencananya kamu membuat gerobak, Nak?" "Besok, Bu," jawab Tak Ketung seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar daun. Pagi-pagi sekali Tak Ketung berangkat ke hutan mencari kayu untuk membuat gerobak. Tak butuh waktu lama, Tak Ketung sudah menebang beberapa pohon untuk membuat gerobak. Sehari 2 hari, gerobakku sudah selesai. Setelah melewati proses pembuatan gerobak, akhirnya gerobak Tak Ketung pun jadi. Tak Ketung tersenyum puas melihat gerobak buatannya itu jadi. "Bu, ibu, kesini sebentar," ujar Tak Ketung memanggil ibunya. "Ada apa sih, Nak? Ibu sedang masak ini." "Ini, Bu, menurut ibu gerobak yang aku buat bagus nggak?" "Wah, bagus sekali, Nak. Tapi apa gerobakmu ini tidak berat?" Tak Ketung mengalihkan pandangannya ke arah anjing. "Lumayan berat sih, Bu, apalagi kalau sudah berisi sayur mayur. Lalu bagaimana kamu mau jalan ke desa, Nak, kalau berat seperti ini?" "Ibu tidak usah khawatir. Aku sudah menemukan cara agar pekerjaanku semakin mudah." "Maksudmu?" "Aku ingin menemui guru ayah, Bu. Aku ingin belajar kaji-kaji yang pernah diamalkan ayah dulu." "Apa itu?" "Ibu tidak mengizinkan kau ikut-ikutan kelakuan ayahmu," bentak ibu seraya masuk ke dalam rumah. "Bu, ibu, aku mohon izinkan aku mempelajari kaji-kaji yang tentu dipelajari ayah juga. Aku laki-laki, Bu. Aku harus punya pegangan untuk menjaga diriku, kan?" ujar Tak Ketung seraya mengejar ibunya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Bu, ibu, buka pintunya, Bu," ujar Tak Ketung memanggil ibunya. "Ibu tidak mengizinkan kamu mendalami kaji-kaji seperti itu, Tung. Ibu tidak setuju." Tak Ketung menarik nafas dalam. Dengan langkah lesu ia berjalan ke arah luar, duduk di sebelah anjingnya. Keesok harinya, pagi-pagi sekali Tak Ketung sudah menaruh sayur-sayur dagangannya ke dalam gerobak. "Bu, hari ini aku mau ke desa." "Hati-hati ya, Nak," jawab ibu singkat. "Ayo, Gogong, kita berangkat," ujar Tak Ketung memanggil anjingnya. "Kami berangkat dulu ya, Bu." Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di desa. Ibu-ibu yang tempo hari itu mendekati Tak Ketung. "Wah, sayurnya banyak sekali, Tung." "Iya, Bu, silahkan ini dipilih." "Ayo, Bu, ibu, bapak-bapak beli nih sayurnya. Bisa ditukar dengan barang loh," ujar ibu seraya memanggil orang-orang di sekitarnya. Serentak para ibu-ibu itu langsung berkumpul dan mendekati Tak Ketung. Mereka membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan berbagai sayur milik Tak Ketung. Dengan ramah Tak Ketung melayani pembelinya.
sehingga orang-orang di pasar itu semua berkumpul mengelilingi Tak Ketung. "Maaf ya Bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak kebagian. 3 hari dah saya bakalan kesini lagi yang tentu membawa sayur yang lebih banyak," ujar Tak Ketung ramah. "Ya, padahal saya sudah nunggu dari tadi, udah kehabisan. Sekali lagi maaf ya Pak, ya Bu." "Ya sudah, tidak apa-apa, tapi nanti kalau kemari tolong disisakan untuk saya ya," ibu itu menyaut pelan. Setelah membereskan gerobaknya Tak Ketung dan Gogong si anjingnya mulai berjalan pulang. Jarak puluhan kilometer mereka tempuh tanpa rasa lelah karena sudah sering melewati jalan itu. Namun sampai sejauh ini masih tak satupun warga dusun yang mau ikut dengannya berjualan di desa sekitar. Padahal sudah sering Tak Ketung dan ibunya mengajak orang-orang di dusun itu, namun tak pernah ditanggapi serius oleh warga. "Ibu, ibu," panggil Tak Ketung seraya memasuki halaman rumah. "Bagaimana Tung? Habis sayur-sayurnya?" "Habis dong Bu, ini uang hasil jualan Ibu." "Wah, banyak sekali," seraya menyerahkan uang logam yang dibungkus kain kepada ibunya. "Wah, banyak sekali Nak," ucap ibunya setelah membuka bungkusan kain yang berisi uang koin. "Oh iya Bu, bagaimana sayur-sayur yang kita tanam itu Bu? Sudah bisa dipanen belum? Soalnya aku sudah berjanji akan bawa sayur lebih banyak lagi ke desa itu," ujar Tak Ketung seraya meneguk air putih yang diberikan ibunya. "Sepertinya 1 atau 2 hari lagi baru bisa panen Tung. Tapi tadi ada si Otom kemari, katanya mau ikutan jualan sayur sama kamu." "Hah? Atom kan anaknya Mang Babat Bu, bisa kena marah kalau ngajak anaknya berjualan." Ibunya menarik nafas panjang. "Ya sudah, lebih baik kamu makan dulu, baru kita terusin ngobrolnya." "Iya Bu, iya," sahut Tak Ketung seraya berjalan ke arah dapur yang hanya berjarak 3 meter itu. Tung, bangun. Sudah pagi ini Nak, kita kan mau ke kebun hari ini." Iya Bu, iya, aku sudah bangun kok. Mandi dulu, setelah itu sarapan." Setelah selesai mandi dan sarapan, mereka berdua pergi ke kebun ditemani oleh 2 ekor anjing peliharaannya. "Wah, sayur-sayur kita sudah bisa dipanen ya Bu," ujar Tak Ketung senang seraya ikut memetik sayur. "Bu, lempang tikus ini sudah bisa dipetik apa belum ya Bu?" tanya Tak Ketung seraya menuju ke arah sayur itu. "Iya, petik saja," sahut ibunya. "Wah, landehung asem kesukaan ibu ini juga sudah bisa dipanen ya." Mereka berdua asik memanen sayur-sayur di kebunnya. "Bu, sayur-sayur ini kutaruh di sini saja ya Bu. Aku mau ke sana sebentar, mau cari umbut ya." Sekitar 1 jam akhirnya Tak Ketung kembali dengan membawa banyak umbut rotan yang dia kumpulkan dari hutan. "Wah, banyak sekali embutnya Tung. Kita makan dulu yuk Nak." Tak Ketung segera meletakkan embut kue, lalu dia berjalan ke arah air yang mengalir. "Bu, Ibu, pedagang-pedagang di pasar tidak seperti biasa. Dia tidak menyukaiku ya Bu," ujar Tak Ketung. "Kenapa begitu? Kamu tidak macam-macam kan di sana?" "Tidak Bu," jawab Tak Ketung sambil mengunyah makanan. "Iya Tung, kamu jangan mencari masalah di tempat orang ya." Tak Ketung mengangguk mengiyakan perkataan ibunya. "Ayo Tung, kita pulang. Patiling tuh sudah berbunyi." "Patiling itu binatang penanda hari gelap." "Iya Bu, iya," ajak ibunya Tak Ketung seraya merapikan lanjungnya. Sesampainya di rumah, Tak Ketung dan ibunya segera turun ke sungai untuk mandi. "Tung, Ibu mau masak dulu ya Nak. Kamu ikat saja sayur-sayur yang akan kamu bawa besok." Tak Ketung mengangguk seraya mulai memisahkan sayur-sayur itu dan mengikatnya ke gerobak. Suara ketukan pintu terdengar. Tak Ketung membuka palang pintu rumahnya. Kamu Tom, ada apa?" tanya Tak Ketung heran. "Anu Kak, aku ingin ikutan bersayur sama kamu. Boleh nggak besok?" tanya Otom, anak yang berusia 8 tahun itu.
Bukannya tidak boleh, Tom. Tapi aku tidak ingin kena marah ayahmu. Anu Kak, ayahku tidak marah kok. Malah dia yang menyuruhku ikut denganmu berjualan sayur, ucap Otom sambil menganggukkan kepala. Kau berbohong ya? Tidak Kak, tidak, aku tidak bohong. Otom ya, ujar ibunya tak ketung dari dapur. Iya Bu, ini Otom. Bagaimana Kak, boleh nggak aku ikutan berjualan ke pasar? Ayahku sangat menyukai lauk yang kakak berikan waktu itu loh, ucap Otom pelan. Lauk apa? Ku mentak ketung seraya mengingat-ingat lauk apa yang dimaksud anak ini. Itu loh Kak, lauk yang dimasukkan ke dalam kaleng, ujar Otom menjelaskan. Seketika tak ketung tertawa nyaring setelah tahu lauk apa yang dimaksud. Sarden maksudnya, ujar tak ketung tertawa sambil memegang perutnya. Tapi itu mahal loh Tom, ujar tak ketung setelah tertawa terbahak-bahak. Lalu kakak mendapatkan ikan kaleng itu dari mana? Terus seperti apa? Kata ujuk kakak, mendapatkan barang-barang makanan itu hasil bertukar barang ya? Iya Tom, iya. Tapi sayur yang ditukarkan itu harus banyak. Dan juga menukarkannya juga harus dengan bapak-bapak yang kaya di pasar Tom. Karena cuma di pasar itu yang jual ikan kaleng itu. Tolonglah Kak, izinkan aku ikut berjualan bersama kakak. Tak ketung menarik nafas panjang, lalu sesaat kemudian dia mengangguk pelan. Baiklah, kau boleh ikut, tapi ingat, kau harus izin terlebih dahulu kepada ayahmu dan juga jangan berbohong. Anak itu tersenyum senang sembari mengangguk cepat. Kalau begitu, aku pulang dulu ya Kak, mau mempersiapkan sayur-sayur yang akan kubawa besok, ujar Otom. Tunggu sebentar Tom, ujar tak ketung saat itu. Lalu tak ketung berjalan ke arah rak dari kayu dan sambil membawa sesuatu. Ini Tom, ambil ikan kaleng kesukaan ayahmu, ujar tak ketung sambil tersenyum. Wah, terima kasih ya Kak. Ya, gak apa-apa, kau pulang saja, persiapkan dagangan yang akan kau bawa besok. Sekali lagi, terima kasih ya Kak. Keesok harinya, pagi-pagi sekali tak ketung dan ayahnya sudah berada di rumah tak ketung dengan membawa banyak sayur-sayuran. Tung, maafkan sikap Amang selama ini ya. Titip nih, Otom ya. Tak ketung tersenyum lebar seraya mengangguk. Hari itu adalah hari yang sangat cerah yang pernah tak ketung temui. Perlahan-lahan mimpinya selama ini mulai menjelma menjadi nyata. Kau sudah makan Tom? Tanya tak ketung. Sudah Kak, sudah. Ya sudah kalau begitu kita berangkat sekarang ya. Ayo Kak. Bu, kami mau berangkat dulu ya Bu. Loh, kamu nggak mau makan dulu Tung? Lagi pula sebentar lagi nasinya sudah matang. Nanti saja Bu di pasar, jawab tak ketung mulai mendorong gerobaknya perlahan. Semua sayur-sayur yang dia bawa hari ini sudah sangat banyak karena tergabung dengan miliknya Otom. Kak, di pasar itu ramai ya? Iya, di sana banyak orang yang berjualan, Tom. Ayo Gom, kita jalan, memanggil anjingnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan, akhirnya tak ketung dan Otom sampai di pasar. Otom tercengang luar biasa melihat keramaian pasar itu. Wah, banyak sekali orang-orang di sini ya Kak. Iya Tom. Nah, itu si tak ketung sudah datang. Ayo kita beli sayur di sana, ujar seorang warga mengajak beberapa warga lain untuk mendekati tak ketung. Seperti biasanya, orang-orang di pasar itu akan berkumpul menunggu antrian berjalan sayur pada tak ketung. Sementara pedagang-pedagang sayur lain mereka memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah masam. Sementara pedagang-pedagang sayur lain memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah masam ke arah kerumunan orang yang berebut membeli sayur tak ketung. Tak butuh waktu lama, sayur-sayur tak ketung akhirnya habis, begitupun dengan sayur milik Otom. Wah Kak, sudah habis. Lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan ikan kaleng Kak? Tanya Otom sedikit panik. Tenang aja Tom, dengan uang ini kau bisa membeli ikan kaleng itu. Tak ketung mengajak Otom berjalan ke arah pedagang besar di sana. Setelah dekat, tak ketung mengambil 2 kaleng sarden dan membayarnya. Ini Tom, hasil jualan sayurmu, ujar tak ketung memberikan 2 kaleng sarden dan beberapa uang logam.
Kemasan kalengnya dulu berbeda dengan zaman sekarang dan isinya pun juga berbeda. Dulu lebih banyak. Terima kasih ya kak, ujar Otom. Taketung tersenyum senang karena perlahan-lahan orang-orang mulai mengikuti caranya berjualan. Kita makan dulu yuk Tom, aku lapar, ujar Taketung seraya berjalan ke arah sebuah warung nasi. Ayo Tom, makan dulu, ujar Taketung menaruh piring berisi nasi. Terima kasih loh kak. Taketung pun tersenyum. Masakan di sini enak ya kak, beda sama makanan di rumah kita. Di sini kan desanya lebih maju Tom, kalau masak pakai penyedap. Kalau kita di sana kan penyedapnya pakai sungkai. Berbeda sama di sini Tom. Setelah selesai makan dan membayar makanan, Taketung mengajak Otom untuk segera pulang. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa itu. Namun beberapa saat kemudian Taketung tersadar karena Gogong tidak ada di belakang mereka. Gogong kemana Tom? Wah iya ya kak, anjing kakak kemana kok tidak ada? Atau jangan-jangan si Gogong masih di pasar tadi Tom? Aku tidak tahu kak, tapi aku rasa mungkin saja. Soalnya kan tadi anjing itu seperti malas sekali berjalan kak. Ya sudah, kamu tunggu di sini ya, kakak mau cari Gogong ke pasar dulu sebentar. Namun di tengah perjalanan Taketung dihadang beberapa orang. Permisi pak, aku mau mencari anjingku, ujar Taketung seraya membungkuk. Ini, ambil anjingmu, ujar salah seorang laki-laki itu. Taketung terperangkap, kaget luar biasa melihat mayat anjingnya yang mereka lempar ke arah Taketung. Kalian membunuh anjingku? Tanya Taketung marah. Kami bisa saja melakukan ini kepadamu karena kau sudah merebut semua pembeli sayur-sayur kami, bentak salah seorang laki itu. Aku tidak bermaksud merebut pembeli dari kalian. Kita sama-sama mencari rezeki. Tidak ada yang namanya merebut, jawab Taketung. Ingat, jangan pernah berjualan di sini lagi, bentak salah seorang lelaki. Kalau tidak, kami tidak segan-segan membunuhmu. Aku tidak akan berhenti berjualan, ujar Taketung. Kau masih tidak mengerti, tanya orang itu. Setelah bertanya seperti itu, orang-orang itu pun kemudian berjalan mendekat mengelilingi Taketung. Salah seorang di antara mereka menyerang Taketung, namun dengan sigap Taketung menghindar. Pukulan itu hanya menembus angin. Beberapa kali Taketung masih menghindar, namun kemudian Taketung terkena tebasan parang di lengannya yang membuat gerakannya melambat. Pukulan demi pukulan akhirnya bersarang di tubuh dan wajah Taketung. Jerit Taketung keras. Setelah mereka puas memukul Taketung, orang itu pergi meninggalkannya. Taketung berusaha bangkit dengan air mata berinang. Dia menggendong anjingnya yang sudah sangat banyak berjasa menemani selama ini. Aku bersumpah akan kubalas perbuatan kalian itu satu persatu, teriak Taketung. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Taketung berjalan menggendong anjingnya. Astaga kak, kenapa? Otom terkejut kaget melihat Taketung dan wajah yang berlumuran darah. Orang-orang di pasar itu, Tom, apa mereka marah dengan anjing kakak? Taketung kemudian menggelengkan kepala pelan. Mereka marah karena kakak berjualan di pasar itu dan membuat semua orang di kampung di sini tuh menjadi tidak mau beli ke sayur mereka. Mendengar penjelasan Taketung, Otom terduduk lesu. Lalu mereka yang memukuli kakak ya? Apakah penduduk asli di desa itu? Tanya Otom. Sepertinya bukan Tom, karena dari logat bahasanya saja sepertinya mereka bukan asli penduduk desa. Lalu kenapa kakak tidak melawan? Bukankah kakak bisa silat? Mereka banyak Tom, semuanya membawa senjata tajam. Ayo Tom, kita pulang saja. Sepanjang jalan mereka berdua hanya diam. Taketung mulai terlihat pucat karena darah yang terus-menerus keluar dari luka-luka lengannya. Kak, apa kakak masih kuat berjalan? Taketung tersenyum seraya mengangguk. Malam itu sekitar jam 10 malam mereka sampai di rumah Taketung. Kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu ayah Otom yang duduk di rahan. Waduh, Taketung, kenapa Tom? Brak, Taketung terjatuh, tubuhnya ambruk. Saat dia terbangun, ibunya terlihat menitikkan air mata.
Lukamu menghabiskan banyak darah, nak, isak wanita tua itu. Otom sudah menceritakan semuanya, nak. Setelah ini, ibu akan mengizinkan mencari kaji ilmu untuk melindungi dan menjaga kamu dari orang-orang yang berniat jahat terhadapmu. Tak Ketung tersenyum menatap ibunya. Mereka berdua berpelukan. Tapi kau harus berjanji, nak, jika kau sudah memiliki kaji itu, kau harus tetap seperti dirimu yang sekarang. Jangan sombong, ujar ibunya. Aku berjanji, Bu, ucap Tak Ketung. Seminggu berlalu, luka di tubuh Tak Ketung perlahan-lahan sudah mulai sembuh. Keesok harinya, besok hari Kamis, Tung. Menurut ibu lebih baik kau berangkat sekarang saja untuk menemui guru ayahmu. Kamis dan Jumat adalah malam yang bagus untuk mencari kaji yang kamu inginkan. Apa ibu benar-benar mengizinkan aku menemui guru ayah? Iya, ibu mengizinkan. Baiklah, Bu, aku akan berangkat hari ini. Berangkatlah, nak. Semua bekalmu sudah ibu persiapkan. Terima kasih, Bu, ujar Tak Ketung. Tung, Tak Ketung, ingat pesan ibu ya, ujar wanita tua itu singkat. Iya, Bu, iya. Ibu, jangan khawatir, aku tidak mungkin menjadi seperti ayah kok, ujar Tak Ketung seraya memeluk ibunya yang sangat ia sayangi itu. Aku pamit ya, Bu, doakan semoga aku berhasil, ujar Tak Ketung seraya melepaskan pelukannya. Hati-hati di jalannya, nak. Mungkin sore nanti kau akan sampai di tempat guru ayahmu itu. Tak Ketung mengangguk lalu berlahan berjalan meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan Tak Ketung banyak menemui rintangan, mulai dari ular, jurang, bahkan hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan hitam itu. Namun rintangan itu tak menggoyahkan tekadnya dan tentu semakin semangat untuk mencari kaji atau ilmu. Kira-kira sekitar jam 5 sore, Tak Ketung sampai di sebuah gubuk tua yang dia yakini adalah gubuk tempat tinggal guru dan ayahnya itu. Permisi, ucap Tak Ketung berkali-kali seraya melangkah menaiki tangga lempang khas Dayak itu. Namun baru selangkah saja, tangga dan kaki Tak Ketung terasa berat dan sulit untuk digerakkan. Ada apa ini? Kakiku kok menjadi berat, batin Tak Ketung. Beberapa saat Tak Ketung berusaha menggerakkan kakinya. Saat kepanikan Tak Ketung mulai tak terkendali, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa seseorang. Ada tamu rupanya, ujar suara itu. Plak! Suara tepukan pundak Tak Ketung. Kakinya yang terasa berat tadi tiba-tiba kembali ringan saat pundaknya ditempuk oleh lelaki tua itu. Maaf sebelumnya, saya kemari ingin mencari Datuk Dibau. Saya ingin berguru dengannya, ujar Tak Ketung menjelaskan maksud tujuannya ke sana. Memangnya kau mau mencari kaji apa kemari? Tanya lelaki tua itu seraya menaiki tangga. Ayo masuk. Gak usah takut, ujar laki-laki tua itu. Akulah Dibau yang kau cari, lanjut lelaki itu. Mendengar perkataan lelaki itu, Tak Ketung langsung bersimpuh di dekat kakinya. Saya anak Liau Landuk, anak dari murid Datu, ujar Tak Ketung seraya memberikan sebuah batu berwarna merah kepada laki-laki tua itu. Landuk sudah mati, guman Datu Dibau seraya mengambil batu merah itu. Iya tuh, iya, ayah saya sudah mati, terbunuh oleh kesombongannya sendiri, ujar Tak Ketung. Mari, masuk cu, masuk. Aku akan mengajari ilmu kaji-kaji yang pernah aku turunkan kepada ayahmu dahulu, ujar lelaki tua itu. Mereka kemudian berdua masuk ke dalam rumah. Saat tiba di dalam rumah itu, Tak Ketung melihat keseluruhan rumah. Banyak benda-benda tua dan beberapa senjata tajam tentunya. Ayo, silahkan duduk, ujar Datuk Dibau dengan ramah. Tak Ketung lalu duduk perlahan berhadapan dengan laki-laki tua itu. Ayahmu dulu sangat tekun dalam mendalami kaji-kaji yang pernah kuturunkan kepadanya. Semua syaratnya dia penuhi dengan sempurna, ujar Datu Dibau mulai bercerita.
Apa kau benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam ucapanmu tadi tuh, Cuk? Kau harus tahu syaratnya, dan tentu itu tidak mudah. Dan untuk untalan itu sendiri akan membawa beberapa kesusahan di ujung ajalmu, ujar Datu Dibau. Maksud Datu gimana? Tanya Tak Ketung. Pertama, kalau kamu menelan untalan, maka jika kau mati, kau akan menjadi hantu buta atau raksasa. Dan jika kau mati dalam pertarungan, kau akan langsung menjadi hantu. Tapi jika kau mati dalam sakit karena tua, kau masih bisa mengeluarkan untalan itu dengan cara meminta banyu talak dunia. Untalan itu akan keluar menjadi danur yang berbau sangat busuk, ujar Datu pelan. Datung pun menelan ludah pelan sambil mendengarkan sepatah dua patah kata dari Datu Dibau. Separah itukah harus kutanggung jika menelan untalan itu, Datu? Tanya Tak Ketung. Iya, kalau kau ingin mundur pun tidak mengapa. Tapi jika kau teruskan, kau akan menjadi orang yang tak terkalahkan. Ujar Datu Dibau beriringan tawa. Tekadku sudah bulat, tuh. Aku akan tetap meneruskannya walau apapun yang akan terjadi, ujar Tak Ketung. Mantap. Bagus kalau begitu. Malam ini juga aku akan berangkat mencarikan untalan untukmu, ujar Datu Dibau seraya tersenyum. Saat langit sudah gelap, Tak Ketung dimandikan dan diberikan hafalan-hafalan mantra. Kau baca terus-menerus hingga kau mendengar suara sang kalap kuyang, baru kau hentikan bacaan mantramu. Paham? Kau mengertikan maksudku? Tak Ketung mengangguk pelan. Setelah itu, Tak Ketung disuruh duduk di luar rumah. Aku pergi, ingat, terus baca mantra sampai kau dengar suara sang kalap kuyang. Paham itu kan? Tak Ketung terus membaca mantra itu sekitar 2 jam membaca mantra, meneruskan akhirnya terdengar suara sang kalap kuyang yang menandakan bahwa mantra itu tidak usah dibaca lagi. Tak Ketung menarik nafas panjang, mulutnya terasa sakit akibat terus-terusan membaca mantranya. Ia segera beranjak dari tempatnya, lalu keluar dan merebahkan diri. Lelah sekali batin Tak Ketung, lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Bangunlah, Cuk, bangun, panggil seorang yang ternyata adalah Datu Dibau itu. Maafkan saya, Tuk, saya ketiduran, ujar Tak Ketung seraya mengucek matanya. Tidak apa-apa, Datu sudah mendapatkan beberapa jenis bahan untuk dibuat untalan rangkairang. Kapan untalan itu jadi, Tuk? Tanya Tak Ketung pelan. Malam ini juga untalan itu sudah bisa kau untal, ucap Datu Dibau seraya duduk dan mulai membongkar bahan-bahan yang akan dibuat untalan itu. Itu apa, Datu? Tanya Tak Ketung sambil menunjukkan ke arah gumpalan seperti tanah itu. Jangan terlalu banyak bertanya kamu tentang bahan-bahan ini. Jika kau tahu, pasti kau tak akan menelannya, ujar Datu. Tak Ketung pun diam dan menunduk tanpa berani bertanya-tanya lagi. Pikirannya melayang-layang memikirkan apa gerangan bahan-bahan untalan itu. Sudahlah, Cuk, jangan terlalu dipikir bahan-bahan ini. Beberapa saat kemudian, Datu Dibau mulai sibuk mengolah untalan dari bahan-bahan yang baru saja dia cari. Cuk, cucu, aku butuh sedikit waktu dulu untuk memantrai ini. Tak Ketung segera mengangguk. Lalu Datu Dibau pun beranjak dari tempat duduknya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Datu Dibau menghampiri Tak Ketung sambil membawa sesuatu di tangannya. Cuk, ini untalan rangkairang yang bisa membuatmu menjadi seperti ayahmu dahulu, ujar Datu Dibau seraya membuka kain hitam yang digunakan untuk membungkusnya. Tak Ketung tertegun melihat 3 benda bulat hitam seperti tanah itu. Apa itu, Datu? Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya. Lebih baik sekarang kau untal rangkairang ini. Usahakan jangan sampai sangkut di tenggorokanmu dan jangan juga duduk, ujar Datu Dibau menatap tajam ke arah Tak Ketung. Tanpa berani bertanya, Tak Ketung segera menelan ke-3 biji untalan rangkairang itu. Glek. Tak Ketung berhasil menelan ke-3 biji untalan itu. Bagus, kau sudah menjadi seperti ayahmu,
ujar Datu. Dibau tersenyum melihat Tak Ketung. 3 hari setelah kepulangan Tak Ketung dari tempat Datu Dibau. Bu, hari ini aku ingin ke pasar berjualan sayur kembali seperti biasa. Tapi ingat ya, jangan pernah menyombongkan diri, karena ilmu yang telah kau miliki sekarang itu bisa berbahaya buatmu. Jangan sampai kesombongan itu membuatmu hancur seperti ayahmu dulu. Baiklah Bu, aku akan selalu ingat nasihat ibu dan akan selalu menjadikan peristiwa kematian ayahku dulu sebagai pelajaran untukku. Ibu pelan tersenyum sambil mengangguk. Setelah menghabiskan segelas kopi dan sepiring singkong kecil, Tak Ketung turun ke sungai untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesaat Tak Ketung tertegun menatap kandang anjing si Gonggong yang menjadi korban kemarahan orang-orang di pasar itu. Batin Tak Ketung, aku akan membalas kematianmu, Gong. Ibu, aku berangkat dulu ya, pamit Tak Ketung kepada ibunya. Iya Tung, hati-hati. Di sepanjang perjalanan menuju pasar, Tak Ketung terus terbayang-bayang anjingnya yang malang itu. Setelah tiba di pasar, Tak Ketung berpapasan dengan salah seorang yang mengeroyok tempo hari. Gigi Tak Ketung bergemetaran dengan mata lekat menatap ke arah orang itu. Ada apa kau lihat-lihat? Masih berani kau kemari? Bentak orang itu sambil berkaca pinggang menatap Tak Ketung. Tanpa menjawab, Tak Ketung melangkah pergi meninggalkan orang itu. Setibanya di pasar, ibu-ibu mulai bergerombol mengelilingi Tak Ketung. Kemana saja kau Tung? Aku sudah menunggumu beberapa hari ini, tapi kau tak pernah datang, ujar salah seorang ibu. Iya, begitulah. Aku masih sibuk akhir-akhir ini Bu, karena sayur-sayuran kami hampir tidak panen, ya karena hama. Oh begitu ya, sayang sekali ya Tung, ucap beberapa ibu. Tapi tenang saja, untuk hari ini sebagian sayur-sayur ini akan aku bagikan secara gratis kepada ibu-ibu yang ada di sini. Tak jauh dari situ, ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba saat sedang asik melayani pembeli, Tak Ketung dikagetkan dengan seorang laki-laki separuh baya yang berlari ke arahnya dengan raut wajah panik. Setelah dekat, laki-laki separuh baya itu segera menarik tangan Tak Ketung dan berbisik sesuatu yang membuat Tak Ketung tersenyum sinis. Lebih baik kau berhati-hati nak, ujar laki-laki separuh baya itu seraya menepuk pundak Tak Ketung. Ada apa Tung? Bicaranya kok berbisik-bisik begitu? Tanya seorang ibu-ibu setelah Tak Ketung kembali ke dekat gerobaknya. Ah, tidak apa-apa Bu. Menjelang gelap, Tak Ketung pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, dia dihadang beberapa orang yang tempo hari mengeroyok dan membunuh anjingnya itu. Masih berani kau membawa sayur-sayur busukmu itu ke sini? Memangnya pasar itu dibangun hanya untuk kalian? Tanya Tak Ketung santai yang membuat geram orang-orang itu. Apa kau ingat perkataanku tempo hari? Aku tidak main-main dengan ancamanku itu, ujar salah seorang laki-laki itu seraya mencabut mandau dari sarungnya. Setelah dekat, mata mereka bertatapan. Kau yang membunuh anjingku dulu, ujar Tak Ketung seraya mengempalkan tangannya. Srat! Suara mandau mengenai kulit Tak Ketung. Lelaki itu mengerutkan keningnya yang melihat tak ada sedikit pun darah Tak Ketung di mandaunya. Rupanya selama dia tidak menampakkan batang hidungnya, dia mencari ilmu kebal, ujar orang itu. Mereka mulai mendekati Tak Ketung dan memegangi tubuh Tak Ketung agar tidak melawan. Tak Ketung menuruti saja. Tubuhnya dipegangi oleh beberapa orang lelaki. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, saat tiba giliranku, aku tidak akan menyisakan satu pun dari kalian. Perkataan Tak Ketung ini membuat orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka mencoba berbagai rahasia melumpuhkan ilmu kebal, mulai dari menusukkan ujung mandau ke tanah atau bambu runcing. Tapi itu semua sia-sia karena Tak Ketung sama sekali tidak terluka sedikit pun. Bangsat, kaji apa yang kau miliki? Bentak salah seorang lelaki itu. Rang Kairang,
teriak Tak Kentung seraya dengan cepat melepaskan dirinya dari pegangan orang-orang itu. Dan tanpa ampun, Tak Kentung menghajar orang-orang itu dengan tangan kosong. Keesok harinya, di desa itu digegerkan dengan penemuan mayat-mayat para pedagang pasar. Gosip punya gosip tentang pembunuhan pedagang di pasar itu pun secepat kilat menyebar. Bahkan lelaki tua yang memberitahukan kepada Tak Kentung tentang rencana jahat para pedagang yang iri pada Tak Kentung tersebut pun tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, di tempat yang lain, Tak Kentung mulai menutup diri dari orang-orang yang di sekitarnya. Setiap hari Tak Kentung selalu mengurung diri di dalam rumah. "Tung, Tak Kentung, apa kau tidak jualan sayur hari ini?" tanya ibunya pelan. Saat itu Tak Kentung sedang duduk di depan pintu sambil meraut bambu. Tak Kentung terdiam seraya menunduk. "Aku tidak ingin ke sana lagi, Bu," gumamnya pelan. "Tapi kenapa, Tung? Apa orang-orang di pasar itu mengganggumu lagi?" tanya ibunya penasaran. "Iya, dari hari ini aku benar-benar sudah gelap mata, Bu," ujar Tak Kentung dengan wajah pucat. "Maksudmu gimana, Tung? Kau melawan mereka hingga mereka terluka?" tanya ibu. "Mereka bukannya terluka, tapi mereka semua mati, Bu," ujar Tak Kentung seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamar. Malam itu, "Tung, Tak Kentung, ayo makan dulu," panggil ibunya dari luar kamar. Suaranya hening. "Tung, Tak Kentung," panggil kedua kalinya dari luar kamar oleh ibu, tapi masih saja tetap hening. "Tung, Tak Kentung, ada apa, Nak?" panggil ibunya lebih keras lagi seraya masuk ke dalam kamar anaknya. Teriak ibunya tak tertahan setelah melihat keadaan Tak Kentung yang tergantung dengan rotan. Ibunya berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga dusun. Malam itu, kematian Tak Kentung dengan cara bunuh diri itu benar-benar mengemparkan dusun tempat tinggal Tak Kentung dan ibunya itu. Tak Kentung mati tanpa darah setetes pun di tubuhnya, dan rangkai rang yang pernah diuntal di telannya itu belum sempat dikeluarkan, dibuang sebelum kematiannya. Hari pertama penguburan mulai terlihat keanehan-keanehan pada jasad Tak Kentung, terutama di bagian mulutnya yang terus mengeluarkan cairan berbuih seperti air liur. Konon, menurut orang-orang tua yang berpengalaman soal ini, air liur yang mengeluarkan pada mayat Tak Kentung itu menandakan hendak tubuhnya sepasang taring dari tubuhnya. Malam pertama setelah kematian Tak Kentung, malam itu ibunya Tak Kentung dan beberapa warga dusun sedang duduk-duduk di dalam rumah Tak Kentung. "Aku tidak menyangka anakku akan mati dengan cara seperti ini," isak ibunya sambil menangis. "Sudahlah, Bu, sudah, jangan ditangisi," ujar beberapa warga yang sengaja bermalam di rumah itu untuk menemani ibu Tak Kentung yang sedang bersedih. Menurut perkiraan, kira-kira saat itu pukul 2 malam, salah seorang warga, tepatnya Ibu Otom, bangun karena ingin buang air kecil. Saat sedang buang air kecil di sungai, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok makhluk tinggi besar bermata merah yang sedang menatapnya dari tengah sungai. "Apa itu?" ujar Ibu Otom ketakutan. Kedua kakinya terasa lemah, dan ketika makhluk itu bersuara, ibunya Otom lemas tak sadarkan diri. Keesok harinya, setelah berita itu menyebar, semua warga tidak ada yang berani menginap di rumah Tak Kentung lagi. Malam itu, saat ibunya sendiri sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Bu, Ibu, Bu, Ibu." Suara nyaring itu hampir saja tidak jelas, tapi kata-kata yang diucapkan seperti suara anaknya. Menurut orang itu, karena taring panjang yang ada di mulutnya, sehingga membuat ucapan makhluk itu menjadi tidak jelas. Kejadian itu terus-terusan berlanjut hingga beberapa hari kemudian datanglah Datuk Dibau ke rumah Tak Kentung. "Anakmu tersiksa," ucap Datuk Dibau kepada ibu Tak Kentung. "Rangkai rang itu belum dikeluarkan dari perut anakmu." Wanita tua itu hanya terdiam, dan kebetulan saat itu sedang ada Otom yang mengantar makanan untuk ibunya Tak Kentung. "Apa itu rangkai rang?" ucapnya dalam hati.
saya permisi pulang dulu, pamit Otom. Di perjalanan pulang, Otom terus mengulang-ulang kata rangkairang yang tadi dikatakan oleh Datu Dipau. Sesampainya di rumahnya, Otom menceritakan semua yang didengarnya kepada ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya memberitahukan kepada seluruh warga dusun. Mereka beramai-ramai ke rumah orang tua Tak Ketung meminta supaya masalah hantu yang meneror kampungnya itu segera berhenti. Lalu permintaan warga itu pun dituruti oleh Datu Dipau. Malam itu, Datu Dipau dibantu beberapa orang warga untuk membongkar kuburan Tak Ketung. Setelah kuburan berhasil dibongkar, tibalah giliran Datu Dipau turun dan membuka peti mati Tak Ketung. Mayat itu masih utuh, bahkan seperti baru. Dan Datu Dipau meminumkan air dari dalam bambu yang ia bawa pada mayat Tak Ketung, dan tiba-tiba dari mulut mayat itu mengeluarkan bau yang amat sangat busuk. Datu Dipau segera membuka lebar mulut mayat itu dan mengambil sesuatu dari dalam mulut mayat Tak Ketung. Semua warga menutup hidung mereka. "Inilah yang dinamakan rangkairang," ujar Datu pelan. "Jadi bagaimana dengan hantu Tak Ketung? Apa hantu itu sudah benar-benar tidak akan menjadi hantu lagi dan meneror dusun ini, Datu?" "Ya," jawab Datu Dipau pelan, lalu kemudian menutup kembali peti mati itu. Cerita ini diceritakan oleh salah seorang penduduk asli kampung itu. Mungkin kalian tidak percaya atau mungkin menebak-nebak siapa itu. Tapi jujur saja, penulis belum pernah ketemu atau mungkin tatap mata dengan narasumber aslinya. Hanya saja salah satu keluarga saya yang pernah bertemu langsung dengan orang yang menjadi narasumber asli ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Semoga teman-teman bisa ngambil hikmah ya. Terima kasih, sekian dulu ceritanya. Tulisan ini ditulis oleh Ensun Burung. Linknya ada di kolom di deskripsi. Dan nantikan cerita seram lainnya. Terima kasih.